Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Helmi sendiri? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Masih lancar Bu puasanya Bu. Mudah-mudahan tamat. Amin Bu. Ini Bu, saya ada sedikit tugas gitu Bu berkenaan dengan CGP saya. Sebetulnya sudah kita diskusikan di lain waktu. Hanya saja secara teknis belum memenuhi syarat untuk pengumpulan tugasnya Bu. Jadi kita mohon izin saya tag ulang mungkin Bu videonya. Berkenaan dengan ini Bu, tugas akhir saya. Jadi setiap CGP itu diharapkan untuk melakukan program pengembangan di sekolah masing-masing. Nah kemarin itu saya berinisiatif gitu untuk mengambil program literasi gitu Bu. Program literasi, tapi ingin saya kaitkan dengan pelajaran yang saya ampu yaitu PJOK gitu Bu. Cuman sebelum lebih jauh, saya ada beberapa pertanyaan dulu Bu berkenaan dengan literasi di sekolah kita Bu. Mohon izin ya Bu. Yang pertama itu pertanyaannya, seberapa penting sekolah memandang literasi ini gitu Bu di kalangan peserta didik? Sangat penting sebab segala sesuatu kita secara tidak sadar nih ya. Bahwa kegiatan sehari-hari kita ini penuh dengan literasi. Jadi literasi itu bukan hanya baca, ya, tapi kan menulis juga. Itu literasi. Terus kita melihat tingkah laku anak atau teman ini kan yang mengamati itu juga sudah termasuk literasi. Jadi sangat penting sekali. Jadi itu sangat menunjang juga, terutama untuk peserta didik. Dia mulai sekarang biar aware atau penuh perhatian dengan teman-temannya. Jadi istilahnya mah tuju acting gitu. Jadi dengan teman mereka melakukan kegiatan olahraga atau apa, nah itu juga kan mereka sudah melakukan literasi secara garis besar ya Bu. Garis besar ya, tidak langsung. Jadi bukan hanya baca buku halaman sekarang ini, nah itu bukan identiknya seperti itu. Bukan bukan identik hanya. Ya, ternyata cakupannya Ibu memandangnya sangat penting karena dengan cakupan yang lebih luas tentunya saja ya Bu. Oke. Terus saya ingin mengerucutkan ke satu bidang literasi Bu tentang membaca ya Bu. Ibu melihatnya seperti apa nih karakteristik peserta didik kita terhadap minat bacanya nih Bu? Sangat kurang. Masih sangat kurang. Iya, sangat kurang. Kenapa? Karena mereka dengan istilahnya meskipun ya dengan buka HP dia YouTube segala macam itu sudah merupakan literasi, sudah berliterasi. Tetapi yang dia buka di HP kan bukan berupa istilahnya bacaan yang berbentuk buku. Padahal kan sekarang kan dengan digital kan buku bisa ini. Tapi anak dilihatnya kan hanya YouTube-nya, istilahnya TikTok-nya, pengawasan kita harus tetap ini. Jadi istilahnya kita hidupkan kembali nih perpustakaan yang ada di sekolah kita gitu kan. Jadi, meskipun ada 5 menit literasi di kelas, tapi kan itu kan tidak mencakup keseluruhannya. Jadi sebetulnya sih kalau misalkan dari segi sarana prasarana sebenarnya kita lebih banyak ya Bu ya bisa menggunakan gadget yang tadi Ibu singgung. Cuman karena mungkin paradigmanya masih belum ke situ, jadi masih handphone itu gunanya untuk SMS. Nah, gitu masih ke situ. Ini lihat hanya YouTube, padahal itu memang literasi, tapi untuk nambah pengetahuan ke anak kan istilahnya masih kurang lah. Jadi mungkin alternatifnya kita kembalikan lagi nih ke cara konvensional ya dengan biar anak bisa buka buku, tahu halaman sekian apa isinya gitu kan. Anak zaman sekarang kan jarang lah. Betul Bu. Nah, sejauh ini Bu yang Ibu lihat, kalau saya tadi ngobrol-ngobrol dengan beberapa wali kelas, sebetulnya program literasi sudah ada Bu di kelas masing-masing. Cuman yang mereka keluhkan itu bukan keluhkan, yang masih harus jadi catatan itu prosesnya itu masih terbimbing gitu Bu, bukan atas kesadaran sendiri gitu. Memang betul ya, makanya kan kita sudah ada program 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, mereka kan membaca buku dan mencari rangkumannya atau apa yang dibaca sih gitu kan. Hanya sebatas ini gitu kan. Tapi untuk kelanjutannya
untuk kedepannya mereka kan masih istilahnya anak-anak hanya sebatas baca 5 menit, tapi pas begitu ditanya apa yang kamu baca nggak tahu gitu kan. Karena mungkin hanya menggugurkan kewajiban aja. Nah itu jadi pas begitu ada tugas baru dia ini, tapi pas begitu ini enggak. Jadi jarang yang istilahnya anak menempelkan dengan kesadaran sendiri. Ini kita udah baca, oh ini yang pentingnya ditempelkan. Itu kan jarang anak gitu kan. Kalau menurut pengamatan Ibu, kira-kira faktor apa sih Bu yang menyebabkan minat baca siswa itu masih tergolong rendah gitu Bu di sekolah kita? Kalau umpamanya saya perhatikan, yang pertama ada yang masih bacanya terbata-bata. Oh, dari segi teknis masih. Ya, dari segi teknis ya. Bacanya terbata-bata. Itu yang ini. Yang kedua, ini meskipun kemarin sudah mengeluh Bu, kalau umpamanya ini harus banyak gambar biar menarik gitu kan bukunya, tapi sudah disediakan, tapi ternyata kan tetap saja anak belum berubah ya, belum ini. Terus kalau umpamanya ini dilihat, yaitu dengan cara melihat dari Google, mereka udah dengan cara cepat bisa dapat apa yang mereka mau. Betul. Umpamanya ya kalau kelas 4, 5, 6 nih kan ya. Cari umpamanya apa yang dimaksud dengan air, itu kan mereka kan langsung tidak harus langsung ke buku buka dulu baca dari awal itu. Nah itu jadi ini. Terus yaitu istilahnya karena meskipun di kelas sudah ada 5 menit untuk membaca, yaitu seperti tadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dia tidak ada keinginan untuk dengan membaca saya bisa. Jadi kesadaran dirinya masih kurang gitu. Tadi sebelumnya saya juga diskusi dengan peserta didik Bu di PASIB. Ternyata yang saya tanya salah satu penyebabnya itu yang pertama itu ada karena tidak disuruh oleh wali kelas. Nah itu kan tidak ada kesadaran diri. Nah itu makanya saya ada kesempatan untuk menjelaskan bahwa untuk ke perpustakaan itu tidak harus menunggu instruksi dari wali kelas. Terus ada juga buku bacaannya pengen tema yang lain katanya. Terus begitu saya telusuri, memang buku apa yang tidak ada di perpustakaan? Semuanya ada Pak, cuman saya pengen lebih, kebetulan kan saya mengaitkan dengan olahraga. Ada yang punya minat lebih gitu Bu, saya pengen baca ini Pak, katanya teknik-teknik bermain sepak bola. Di situ di perpustakaan ada, tapi masih terbatas beberapa saja, suka jadi rebutan bukunya gitu. Nah jadi sekalian ini Bu, saya mohon izin, ada ide nanti mungkin Ibu kasih masukannya seperti apa. Saya itu untuk berkaitan dengan tugas itu pengen literasinya dapat, terus pelajaran olahraganya dapat. Jadi saya mau ada program, nama programnya literasi olahraga, atau disingkatnya jadi liga gitu Bu. Jadi secara garis besar program liga itu tujuannya ingin meningkatkan minat baca lagi dari siswa, tapi di sisi lain saya juga pengen pengetahuan olahraga siswa itu meningkat juga gitu. Jadi teknisnya nanti mungkin saya ada beberapa buku koleksi saya izin simpan di perpustakaan untuk jadi referensi guru murid-murid gitu Bu, untuk baca-baca gitu. Bisa nanti mohon masukannya gitu Bu. Itu bagus ya dengan itu, jadi buku yang ada Pak Helmi bisa untuk jadi anak untuk bisa tertarik. Nah bisa juga yaitu seperti tadi dengan buku elektronik. Jadi kan di perpustakaan kan ada laptop tuh, ada gadget, ada beberapa laptop, ada 2. Nah itu minta ke pegawai perpustakaannya untuk anak untuk memperbolehkan menggunakan ini, tapi mereka mencari bukunya gitu. Betul Bu. Jadi buku gitu kan, jadi nanti kan pasti kan akan muncul di ini gitu. Oh ya, jadi iya. Jadi selain ada buku fisiknya ya bisa juga melalui online kan. Jadi gitu, atau melalui ini. Jadi istilahnya anak juga kan ya itu kan biar menarik juga, anak tertarik. Siapa tahu ya Bu, mudah-mudahan gitu. Jadi dengan ternyata di ini kita bisa mencari tentang olahraga di laptop bisa gitu kan. Betul, jadi Bu. Pengetahuan. Jadi tahu nih
seperti tadi teknik-teknik sepak bola ya, atau betul. Jangan ini mereka tahu nggak luas lapangan sepak bola? Itu jarang nah, itu kan jarang kan? Ya, betul, Bu. Nah itu jadi kan mereka jangan hanya cari tekniknya, tapi betul, mereka juga tahu ukuran luas sepak bola, aturan permainan, terus istilahnya ukuran sepak bola dengan futsal sama enggak? Oh iya betul. Nah itu kan, gitu. Jadi tinggal dikasih istilahnya mah kita dikasih pertanyaan pemantik biar mereka bisa mencari lewat buku fisik yang ada di perpustakaan atau buku yang mereka dapat dari luar mungkin bisa juga, atau mungkin dia disuruh lewat Google ya, atau kita sebut Mbah Google. Tapi dia harus mencantumkan juga kalau maunya di Google sumbernya dari mana dia dapat, betul. Biar bisa dipertanggungjawabkan. Berarti saya juga berarti menyediakan ini ya Bu ya, buku monitoring mungkin ya Bu ya. Nah itu, jadi buku monitoring biar Pak Helmi tidak terlalu capek itu bisa dititipkan ke pustakawan, petugas perpustakaan. Jadi istilahnya bukannya meringankan tugas juga, tapi ada pemantauan dari sisi si anak di perpustakaan. Betul. Pak Helmi tinggal ngelihat hasilnya nih. Ya, betul. Apakah dia betul-betul membaca atau enggak kan? Ini dibuatnya dalam bentuk buku atau gimana? Rencananya dalam bentuk buku Bu. Nah itu ya bagus. Jadi kan nggak akan mungkin anak bisa baca dalam satu hari tamat satu buku. Nah jadi bisa juga di buku itu umpamanya baru sampai halaman sekian hanya ditulis, tapi penanda, penanda. Terus dia udah ngambil, tapi bisa ngambil intisarinya. Ini kelas berapa ini? Kelas B Bu, kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Bisa lah. Kelas 3 sudah bisa, ada yang sudah lancar baca, saya kira. Kebanyakan Bu. Ya, kebanyakan sudah bisa lancar baca. Sekarang alhamdulillah siswa di kita istilahnya boleh dibilang sudah pada kelas 3 sudah bisa membaca udah ya. Itu. Itu Bu. Makanya saya lihat mudah-mudahan gitu Bu, dengan kan kalau saya perhatikan anak-anak itu kalau berkaitan dengan olahraga itu pasti senang. Ada senang, kita arahkan nih ke arah membacanya nih gitu. Sebab sebetulnya juga kan kalau dulu kan makanya sebut PJOK itu kan pendidikan jasmani. Ya kan, pendidikan jasmani, PJOK olahraga dan kesehatan. Nah, kan kesehatannya ini anak udah dikasih ini secara ini kan ya hanya secara lisan aja kan. Pada saat gerakan di lapangan, tapi pada saat ini kan untuk kesehatannya di dalam kelas kan tidak, memang bagus sih di luar. Tetapi kan anak jarang karena nggak ada catatannya. Nah itu. Tidak, padahal kan maksud kita bicara biar mereka ini, tapi kan tidak semua anak bisa nempel langsung karena audio. Memang perlu ada juga yang harus wujudnya. Ada visualnya kan. Padahal di CP-nya juga salah satunya itu di fase beta ada mengenal penyakit menular dan tidak menular. Selama ini saya menjelaskannya karena di lapangan yaitu secara ceramah saja gitu. Ternyata baru 2 pertemuan, 3 pertemuan begitu melaksanakan asesmen sumatif kesulitan gitu karena memang kan, itu karena kan anak ada bapaknya juga hanya ngomong aja, jadi istilahnya tanya jawab kan, memang tanya jawab, dipikir nggak akan ada asesmen di akhir gitu kan. Tapi kalau dengan adanya buku mah mungkin mereka mau asesmen bisa ke perpustakaan dia punya istilahnya mah buku catatan sedikit-sedikit yang setidak-tidaknya. Sebab kalau mau dilihat-lihat sekarang anak-anak hanya bisanya praktek. Betul. Tapi kalau mamanya ditanya teori, ya itu ukuran sepak bola. Nah itu. Itu kan, itu. Saya juga ya mudah-mudahan saya berharapnya nggak sekedar pemenuhan tugas CGP aja. Saya pengennya berkelanjutan. Alhamdulillah, gitu. Itu yang diinginkan. Iya. Jadi jangan sampai stuck hanya umpamanya Pak Helmi karena di fase B, stuck di fase B, fase C-nya tidak berlanjut. Nah itu kan tidak ini, jadi sempat ngobrol sama Pak Saud, Pak Sugi juga, mereka juga ya tertarik, siapa tahu nanti kalau misalkan piloting ini berhasil gitu Bu, kita lanjut ke lagi. Kelas 3 sampai kelas 6 dulu lah. Itu. Sebab kalau kelas 1 sama kelas 2
itu kita harus menggunakan banyak gambar. Ya, umpamanya untuk menarik anak bisa ini. Siapa tuh Bu? Untuk sementara gitu, nanti mungkin untuk eksekusinya saya perlu apanya mungkin nanti saya konsultasi. Mungkin nanti saya lihat lagi layout untuk bentuk bukunya. Monitoringnya ya Bu? Monitoring buku sama anak untuk anak untuk menulis sampai di mana di mananya. Nanti mohon koreksinya Bu dari enggak, insya Allah kalau ini. Makasih ya tuh Bu. Ya, sukses terus. Amin Bu. Atur nuhun dukungannya. Amin Bu. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, cukup. Oke, sebelum ke pembelajaran Bapak mau tanya dulu kelas 4A. Ini Bapak ada sedikit tugas ya berkenaan dengan pendidikan guru penggerak yang Bapak ikutin. Bapak mau tanya, Bapak memerlukan beberapa informasi dari kelas 3 dan kelas 4 termasuk kalian ya. Yang pertama Bapak mau tanya, apakah kalian senang membaca buku? Oke. Dari semua di sini, Cuk yang pernah mengunjungi perpustakaan selama kalian di kelas 4. Yang kelas 1, 2, 3 nggak dihitung. Pas kelas 4 aja pernah ke perpustakaan. Hampir semuanya ke perpustakaan. Oke, kalau semuanya ke perpustakaan, Bapak mau tanya lagi, buku bacaan yang paling kalian sukai ketika membaca di perpustakaan, buku apa aja? Coba dari barisan Haikal boleh duduk dulu ya. Sebelah sini dulu ada buku cerita apa yang pernah ada baca? Oh, sekali lagi, buku cerita apa yang pernah kalian baca dan masih ingat sampai sekarang? Ensiklopedia, Terus apa lagi? Oh, memang ada di situ di perpustakaan. Oke, kalau begitu berarti buku cerita dan buku yang bertemakan olahraga betul yang kalian suka. Oke, kalau begitu setelah kalian membaca, setelah kalian membaca, kalian suka ingat nggak isi bacaan yang sudah kalian baca itu? Kayak misalkan Albian baca buku futsal, apa yang Albian ingat dari buku futsal itu? Ada di kasih. Terus apa lagi Albian? Dari situ semuanya. Oke. Nah, sekarang Bapak ini ya, Bapak ada ide. Jadi biasanya kan kalau Haikal boleh biasanya udah biar enggak apa. Biasanya kan kalian olahraga itu aktivitasnya fisik terus ya. Olahraga di lapangan terus, jarang di kelas kayak ini. Dan Bapak juga karena keterbatasan waktu jarang memberikan materi-materi tentang olahragaan. Seperti yang tadi Albian sebutkan, teknik klasik, teknik dribbling, terus lapangan, bentuk lapangan, terus ukurannya, terus peraturannya. Misalnya itu jarang Bapak jelaskan karena memang waktunya sangat terbatas kalau di pembelajaran biasa. Nah, Bapak punya ide, nanti Bapak akan sediakan buku-buku bertemakan olahraga. Ya, jadi Bapak ada program, nama programnya itu Liga Literasi Olahraga. Literasi itu kan banyak ya, salah satunya yaitu dengan membaca ya, literasi. Nah, program Liga ini akan Bapak terapkan sebelum atau setelah pembelajaran olahraga. Jadi sebelum atau setelah pembelajaran olahraga, kalian masuk ke
perpustakaan. Betul. Nanti di perpustakaan oleh Bapak bukunya akan disediakan tentang olahraga. Bukunya apa aja? Salah satu yang tadi Aldian bilang, bisa. Nanti Bapak akan diperbanyak lagi. Ada komiknya, komik olahraga juga banyak ya. Kalian mungkin pernah dengar Selendang, komik Selendang ya, ada ya. Nah itu nanti insya Allah Bapak sediakan. Terus tidak hanya pulsa, nanti Bapak punya beberapa buku mahir pencak silat. Di situ ada di kan jurus-jurus pencak silat. Terus ada juga di situ mahir berenang. Teknik berenang nanti di situ akan ya, jadi kalian nanti di perpustakaan selain membaca buku pelajaran juga boleh nanti Bapak sediakan buku-buku bertemakan tentang olahraga. Ya, selain buku pelajarannya ada juga buku ceritanya, itu tentang komik tadi ya. Komiknya ada yang tentang basket, ada sepak bola dan lain sebagainya. Ya, nanti akan Bapak mulai setelah buku-bukunya udah Bapak pesankan. Nanti mungkin setelah beberapa hari ini lagi kan beberapa hari lagi kalian libur. Nah nanti setelah masuk sekolah lagi bisa kalian mulai melaksanakan program. Ya, oke kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lasmi gimana kabarnya? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Semangat ya kalau lagi puasa ya. Bu Lasmi mohon izin saya mengganggu waktunya sebentar. Di kesempatan ini saya bermaksud untuk menanyakan beberapa hal terkait program literasi atau pembiasaan literasi yang ada di Fase B, mengenai buku apa saja, terus jadwal literasinya apakah ada terjadwal atau tidak, semuanya akan izin saya tanyakan hari ini. Baca, terima kasih ya. Yang pertama mungkin yang ingin saya tahu secara umum dulu kondisi pembiasaan literasi di kelas 3 atau di kelas 3 dan kelas 4 di fase B itu seperti apa, Bu, kondisinya? Kondisi di fase B terutama saya memegang kelas 3. Kalau di kelas 3 itu untuk literasinya anak-anak berhitung dulu duduk ya, berpindah duduk dari bangku ke berapa, posisi duduknya, terus berpindah asalnya kemana. Sehari-harinya seperti itu. Terus untuk pembagian bukunya anak-anak diberi nomor. Jadi pembiasaannya itu dilakukan sebelum pembelajaran. Teknisnya itu si bukunya diberi nomor, iya. Lalu mejanya juga ini kan urutan keberapa anak duduk. Berpindah kan asalnya di depan, pindah ke samping, urutan keberapa kan meja itu ada 28. Berarti secara mungkin secara simpelnya itu mungkin untuk literasi dikondisikan oleh wali kelas mungkin ya. Mungkin di kelas lain Ibu apakah ada gambaran juga yang Ibu tahu di fase B yang lainnya apakah sama, ada pengkondisian dulu sebelum pembelajaran? Ya biasanya seperti itu biasanya. Pengkondisian siswa apabila sudah kondusif siswanya baru. Nah ini Bu, di luar pembiasaan itu, apakah Ibu melihat tidak ada beberapa siswa, baik itu jumlahnya besar atau kecil itu, melakukan literasi dengan kesadaran sendiri gitu Bu? Misalkan Ibu melihat ada murid Ibu datang ke perpustakaan baca-baca buku seperti itu, ada tidak yang literasinya dengan kesadaran sendiri? Ada sih sebagian siswa ya. Sebagian beberapa orang yang rajin Bu untuk perpustakaan, istilah juga kadang ke perpustakaan kayak sultan gitu kan.
Terus ada terjadwal juga ke perpustakaan yang terjadwal ada khusus ya hari Selasa, hari Selasa jam 9. Berarti pembiasaan itu ada 2 yang dikondisikan ya Bu ya, yang di dalam kelas, lalu penjadwalan rutin ke perpustakaan setiap hari Selasa. Namun di luar itu juga ada beberapa siswa yang sudah memiliki kesadaran untuk datang ke perpustakaan dengan motivasi sendiri ya Bu ya. Tapi kalau lihat dari jumlah lebih banyak mana Bu yang masih dengan kondisikan atau yang lebih sudah banyak yang dikondisikan kesadaran sendiri kurang, masih belum banyak ya Bu ya, sudah ada tapi masih belum banyak. Nah kira-kira menurut Ibu pribadi yang mengakibatkan siswa ini masih sedikit kesadarannya gitu Bu untuk datang ke perpustakaan untuk membaca itu, kira-kira faktor apa Bu? Karena sekarang dengan gadget, jadi anak lebih baik bermain gadget daripada ke perpustakaan. Jadi keberadaan handphone ini sekarang ini bisa positif dan juga negatif ya. Jadi ketertarikannya, jadi apa yang mungkin mereka berpikir apa yang mereka dapat di perpustakaan bisa mereka dapatkan juga dengan masing-masing mungkin seperti kayak cerita dia buka lagi lebih cepat di HP ya. Terus ada kan nggak langsung percakapannya kalau faktor lain mungkin Bu, apakah ketersediaan buku di perpustakaan yang menarik menurut siswa masih kurang, menurut Ibu bisa jadi faktor juga nggak? Kalau perpustakaan buku-buku cerita kan udah ditentukan gitu ya. Anak membaca cerita misalnya cerita bergambar atau cerita berseri gitu kan ada gitu. Nah itu udah untuk fase B, maksudnya kelas 3, kelas 4 kan sama terjadi juga. Kalau kelas 4 mengarahnya ke tentang apa sih pengetahuannya gitu. Kalau yang berkembang lah gitu kelas 4-nya. Kalau fase kelas 3-nya itu tentang cerita dulu untuk menarik gitu, biar anaknya menarik. Nah, saya ada ide berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu ya Bu ya, mata pelajaran PJOK. Kan selama ini saya mengajar itu lebih banyak praktek langsung Bu. Jadi kebutuhan siswa akan pengetahuannya itu kan masih kurang. Nah saya punya idenya itu, saya mau menyediakan buku-buku bacaan di perpustakaan gitu dengan harapan menarik minat gitu untuk siswa. Kan siswa kalau berbau olahraga itu minatnya berbeda ya Bu ya. Nah menurut Ibu lebih semangat ke PJOK-nya gitu kan, karena dalam program PJOK itu kan hanya Sabtu Minggu 1 kali pertemuannya dan fisik gitu kan, tidak literasi atau numerasinya gitu kan kalau PJOK. Jadi maksud saya gitu Bu, jadi di satu sisi pengetahuan tentang olahragaannya dapat gitu Bu, terus yang di sisi lain juga menstimulus siswa supaya lebih tertarik lagi gitu datang ke perpustakaan. Soalnya siapa tahu gitu Bu, dengan disediakan, kan saya rencananya mau bukunya tidak hanya tentang pelajaran Bu, misalkan komik, terus teknik-teknik, sepertinya itu akan menarik siswa gitu untuk datang ke perpustakaan. Menurut Ibu apakah bisa diterapkan gitu Bu di fase B ini? Bisa, insya Allah bisa. Oke Bu, kalau gitu itu saja mungkin percakapannya. Jadi saya mohon izin nanti ke depan mungkin akan mensosialisasikan mengenai program ini, dan mohon izin juga mungkin ke depannya saya memerlukan bantuan dari guru-guru fase B untuk sama-sama mengontrol program ini supaya programnya bisa berkesinambungan gitu. Terima kasih Bu Lasmi atas waktunya. Nanti beberapa hari ke depan mungkin saya akan bertemu lagi dengan semua guru fase B. Terima kasih Bu Lasmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4C, gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Masih puasa masih? Masih. Masih puasa sih? Masih. Hari ini Bapak mohon izin meminta waktu kalian sebentar untuk melakukan diskusi. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang program literasi. Ya, ada yang tahu apa itu literasi? Kayak membaca, betul. Ya. Menulis, betul. Menggambar juga termasuk literasi. Apa? Berhitung. Bahkan menabung juga itu termasuk literasi. Ya, literasi finansial. Jadi literasi itu luas cakupannya, ya. Tapi yang lebih identiknya itu literasi itu dengan membaca. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang literasi membaca, kebiasaan kalian membaca. Cuma di sini yang suka membaca, baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun. Oke, banyak juga, lumayan luar biasa. Cuma di sini yang sering mengunjungi perpustakaan sekolah. Siapa? Bagja. Bagja aja sendiri. Baru Bagja yang sering. Yang lainnya, tapi yang pernah mengunjungi perpustakaan acungkan tangan. Wow, kalau mengunjungi semuanya pernah. Oke, teruskan lagi. Pertanyaan selanjutnya, yang tadi yang sering, yang suka membaca dan yang pernah ke perpustakaan, yang sering membaca dulu. Bacaan apa yang sering kalian baca? Spiderman. Itu sini bacanya Spiderman di mana? Apakah di handphone? Komik, punya komiknya. Oke. Betul tidak komik itu termasuk literasi? Termasuk tidak? Termasuk, meskipun itu bukan bacaan pelajaran, tapi itu termasuk literasi. Spiderman. Mantap. Tentang apa? Tentang penjajahan. Sama kesukaannya kayak Bapak. Bapak suka sejarah-sejarah, baca-baca sejarah zaman dulu. Apa lagi? Siapa tadi tahu? Bukan tahu. Alisa, apa Alisa? Tentang sains. Ya. Apa aja tentang sains? Tentang apa aja? Tentang planet-planet kayak gitu atau gimana gitu. Banyak ya, sains itu bisa percobaan-percobaan. Nuklir tuh. Ya. Nah, sekarang yang pernah mengunjungi perpustakaan tadi hampir semua ya. Bapak mau tanya, gimana kondisi perpustakaan sekolah kita? Bagus atau tidak? Bersih tidak? Bersih ya. Nyaman tidak kalian baca di perpustakaan? Terus kenapa jarang ke perpustakaan? Apa kira-kira alasannya? Tidak? Kata Kiram karena tidak diperintah oleh guru, ya itu ya. Kalau tidak diperintah sama guru, ya buat apa ke perpustakaan, gitu kan? Kita berpikirnya, tapi pintar. Tapi Kiram sendiri menjawab, tapi tidak boleh seperti itu, karena untuk melakukan hal baik itu, tidak harus selalu disuruh, ya harus ada kesadaran sendiri, ya. Yang pertama itu alasannya belum ada kewajiban dari wali kelasnya. Terus ada lagi berkaitan dengan bukunya mungkin. Apakah perlu ditambah menurut kalian buku yang ada di perlu? Kira-kira buku bacaan apa yang pengen kalian baca di perpustakaan? Tentang apa? Tentang hewan. Terus tentang olahraga. Tentang sains. Walaupun tadi ada tentang penjajahan. Sejarah olahraga. Nah, ini pas ya. Yang tadi mengharapkan ada tentang olahraga, insya Allah kedepannya oleh Bapak dan oleh sekolah akan diperbanyak lagi buku-buku tentang olahraga. Ya, jadi Bapak umumkan
mulai sekarang mungkin Bapak umumkan, Bapak akan membuat satu program. Nama programnya itu Liga, ya. Kepanjangannya itu literasi olahraga, yaitu kalian berliterasi dalam hal ini membaca pengetahuan tentang olahraga, ya. Oke, nanti Bapak sediakan buku-bukunya. Tapi Bapak mau tahu dulu tentang olahraganya, tentang apa aja yang mau disediakan. Tentang sepak bola, basket, voli, renang, badminton, tenis meja, banyak semuanya ya. Tentang apanya itu? Tekniknya apa sejarahnya? Sejarah dan teknik. Jadi kalian bisa tahu ya. Sepak bola itu masuk ke negara kita Indonesia, terus PSSI berdirinya tahun berapa, terus lapangan sepak bola ukurannya berapa, terus peraturan-peraturannya. Selama ini kan kalau di pelajaran PJOK kan terbatas, jarang didalami. Nah, nanti kita sediakan bukunya biar kalian membaca sendiri, ya. Tapi program Liga ini akan digulirkan nanti setelah libur Idul Fitri. Jadi begitu kalian masuk lagi setelah Idul Fitri, nanti insya Allah perpustakaan kalian, buku-buku bacaannya akan bertambah. Jadi Bapak minta kalian nanti lebih rajin lagi datang ke perpustakaan. Nah, untuk Bapak bisa menilai mengontrolnya itu, nanti kalian membuat satu buku, ya. Nanti satu buku itu isinya catatan kunjungan kalian ke perpustakaan. Aku tadi ke perpustakaan, buktinya mana Ihsan? Nggak ada bukti. Nah, dengan adanya buku ini, Ihsan ada bukti. Nanti Ihsan datang ke perpustakaannya berapa, baca buku apa, terus isi rangkumannya apa yang dibaca oleh Ihsan. Nanti ditandatangani oleh ibu olah, ya, petugas perpustakaan. Kalau ada tanda tangan doanya, oh berarti betul ini buktinya Ihsan sudah membaca buku tentang sepak bola. Nanti sama Bapak ditandatangan juga dan dapat nilai tambah untuk pelajaran PJOK. Oke, itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan, Bapak umumkan di kelas baca ini. Jadi siap-siap nanti setelah libur Idul Fitri akan ada program baru, nama programnya literasi olahraga atau Liga. Ya. Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau begitu Bapak tutup aja sesi diskusinya. Nanti kalian lanjutkan lagi pelajarannya dengan wali kelas kalian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.